Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas S1 yang beranggotakan saya sendiri Adina Suci Nurwulan dan Ahmad Fauzan. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sampel. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Eka Purwanda SEMSI dan Ibu Ida Jailala Fitria SEMM. Untuk itu kita lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan memulai presentasi pertama. Di sini ada pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda, dan seterusnya. Lalu populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya pengertian sampel. Sampel disebut juga contoh. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat mengabarkan karakteristik populasi dan kesimpulannya dapat diberlakukan pada populasi. Selanjutnya manfaat sampel. Manfaat sampel antara lain yang pertama menghemat biaya penelitian, yang kedua menghemat waktu untuk penelitian, ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, keempat ruang lingkup penelitian. Selanjutnya penentuan ukuran sampel minimal. Perhitungan sampel dilakukan dengan dua cara. Yang pertama jika ukuran populasi dalam penelitian diketahui, yang kedua jika ukuran populasi dalam penelitian tidak diketahui. Sini ada rumusnya, N sama dengan N per 1 per N E kuadrat, di mana N sama dengan ukuran populasi, N kecil ukuran sampel yang akan dicari, E tingkat presisi. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui N sama dengan 400 untuk tingkat ketelitian yang baik diambil, E sama dengan 0,1 atau 10%. Ditanyakan berapa ukuran sampel minimal atau metode Slupin. Jawab, N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kuadrat. N sama dengan, kita masukkan 400 per 1 tambah 400 dikali 0,1 pangkat 2. N sama dengan 400 dibagi 1 ditambah hasil dari 400 dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 4. N sama dengan 400 per 5. N sama dengan 80 orang sebagai sampel. Di sini adalah ukuran sampel minimal. Peneliti bisa meningkatkan ukuran sampel atau memperbesar sampel agar tingkat representansi menjadi lebih baik. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin baik penelitian yang dilakukan. Jika ukuran sampel sama dengan ukuran populasi, maka disebut sampel jenuh atau sensus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerkaya. Pemerkaya dilakukan jika populasi tidak diketahui. Maka ukuran sampel dihitung menggunakan rumus iterasi yang sebagai berikut. N sama dengan Z1 min A plus Z1 min beta pangkat 2 plus 3 per U aksen rho pangkat 2. Nah, sedangkan untuk mencari U aksen rho sama dengan setengah dari ln 1 plus rho per 1 kurangi rho, di mana Z1 min alpha dan Z1 min beta merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal. Sedangkan alpha merupakan tingkat kekeliruan tipe 1 dan beta tingkat kekeliruan tipe 2. Nah, di sini rho merupakan koefisien korelasi. Next. Di sini ada perhitungan pemerkaya. Dalam sebuah penelitian ini menggunakan alpha sebesar 10%, beta sebesar 5%, serta koefisien korelasi sebesar 0,3. Nah, di sini hitunglah ukuran sampel minimal. Sudah diketahui, maka jawabnya N sama dengan yang tadi, rumus yang pertama dimasukkan. Nah, untuk menghitung Z1 min A plus Z1 min beta dengan U aksen rho, kita akan menghitung dengan cara, nah di sini ada langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 dan langkah 2 ini merupakan sama-sama mencari Z di dalam tabel distribusi. Nah, untuk menghitungnya, alpha sebesar 0,1 atau 10% dan beta 5% atau 0,05. Perhitungannya dengan tabel distribusi. Nah, di sini untuk tanda merah merupakan tabel distribusi untuk 0,1 dan untuk yang biru merupakan tabel distribusi 0,005. Nah, di sini sudah diketahui, maka alfanya adalah 1,275 dan betanya 1,645. Nah, langkah ketiga yaitu mencari U aksen rho, di mana tadi sudah dimasukkan dan rho-nya sudah diketahui 0,3, jadi 1
1 plus 0,3 per 1 kurangi 0,3. Hasilnya 1,3 per 0,7. Nah, hasilnya U aksen rho setengah lin 1,85. Nah, lin 1,85 adalah 0,62. Nah, setengah dari 0,62 adalah 0,31. Kita hitung 1,275 plus 1,645 per 0,31. Jangan lupa dipangkatkan 2 plus 3. Hasilnya yaitu 2,92 pangkat 2 plus 3 per 0,31 pangkat 2. Nah, sudah dipangkatkan, maka hasilnya 8,52 plus 3 per 0,096. Nah, hasilnya kita bagi dulu baru ditambahkan. Jadi 88,75 plus 3 sama dengan 91,75. Karena ini menghitung ukuran sampel minimal, jadi sampel minimal yang didapatkan adalah 92. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.